fi'liyah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kewajiban kita untuk melakukan ataupun melaksanakan ibadah bulan puasa dengan amalan qauliyah kita adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkata kotor, tidak menjelekkan orang lain, tidak menuduh orang lain, tidak menjatuhkan martabat orang lain, dan juga tidak menghina orang lain dan sebagainya. Ini merupakan adab kita ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tercela yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur laisa lillahi hajatun fi ta'amihi wa syarabihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, bahkan ia mengamalkan perkataan tersebut, maka Allah tidak butuh kepada dia yang meninggalkan makan dan minumnya. Percuma saja kita meninggalkan makan ataupun minum di bulan Ramadan, namun ucapan kita seringkali menyakiti orang lain. Ucapan kita seringkali mengeluarkan perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, di antara adab yang wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah menjaga lisan kita terhadap orang lain. Kemudian adab yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita di bulan Ramadan adalah kita diperintahkan untuk berniat. Kita diperintahkan untuk berniat puasa untuk esok harinya. Ini merupakan adab kita. Ini merupakan kesungguhan kita untuk melaksanakan amal ibadah puasa Ramadan ini. Kemudian adab yang wajib juga yang Allah perintahkan kepada kita semua adalah kita harus menjaga semua pandangan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menjaga pendengaran kita apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan juga menjaga tangan dan kaki kita apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, wahai jemaah, di bulan Ramadan ini kita melatih diri untuk menjaga diri, sekaligus memperbaiki diri daripada perkataan maupun perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin, salat Isya dan tarawih secara berjamaah. Kemudian adab yang sunnah ataupun perbuatan-perbuatan yang sunnah yang senantiasa kaum muslimin melakukannya di bulan Ramadan adalah memperbanyak amalan-amalan sunnahnya. Berzikir sebanyak mungkin, salat sunnah sebanyak-banyaknya. Yang sebelumnya kita hanya beberapa rakaat saja untuk salat sunnah, maka gunakanlah kesempatan di bulan Ramadan untuk memperbanyak salat sunnah kita. Yang sebelumnya kita belum pernah salat duha, maka salat duhalah di bulan Ramadan. Yang sebelumnya kita sedikit salat sunnah rawatib, maka perbanyaklah salat sunnah rawatib di bulan Ramadan. Begitu juga kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sampai dengan ribuan yang tidak terhingga, tergantung dia membacanya, tergantung dia kesungguhan dia untuk membaca Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan mentadabburi ayat-ayatnya, maka ini lebih besar lagi pahalanya. Namun juga apabila kita membaca Al-Quran untuk memperbanyak bacaan kita,
maka juga ada bagian dia mendapatkan pahala yang besar. Maka oleh karena itu, bacalah Al-Quran dengan tadabbur, dengan tekun, tidak terlalu tergesa-gesa mengejar banyaknya juz, tidak terlalu tergesa-gesa untuk khatam berkali-kali. Lebih baik ia membacanya secara rutin, sekaligus ia mentadabburi ayat Al-Qurannya. Ini lebih baik baginya apabila ia daripada ia membaca Al-Quran hanya mengejar banyaknya bacaannya. Maka oleh karena itu, di bulan yang penuh barakah ini, perbanyaklah kita membaca Al-Quran dengan mentadabburi ayat-ayatnya. Kemudian sunnah yang lainnya, adab yang lainnya, adab sunnah yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita dianjurkan memakan sahur, makan sahur. Karena di dalam makan sahur tersebut ada barakahnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur tersebut ada berkahnya. Dengan bersahur kita bisa kuat badan kita untuk berpuasa. Dengan sahur kita telah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan juga dengan sahur kita mendapatkan kesempatan berdoa ketika hendak memasuki waktu subuh. Maka di dalam sahur pula Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang melakukan sahur. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna Allah azza wa jalla wal malaikata yusalluna 'alal mutasahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat bersalawat, berdoa, memberikan berkah kepada orang-orang yang makan sahur. Dan juga amalan makan sahur ini juga amalan yang membedakan kita dengan kaum kafir, orang-orang yang kafir, orang-orang yang non-muslim, orang-orang yang Nasrani, yang mana mereka tidak makan sahur ketika berpuasa. Itu menurut amalan mereka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aqlatus sahur." Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, adalah makan sahur. Mereka tidak makan sahur untuk berpuasa. Maka oleh karena itu, makan sahurlah kita untuk melaksanakan amalan ibadah puasa kita. Kemudian jamaah salat Isya dan tarawih secara berjamaah. Sunnah yang lainnya, adab yang lainnya yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perbanyak bersedekah. Perbanyak bersedekah. Karena di dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu sadaqatin afdal?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, "As-sadaqatu fi Ramadan." Bersedekah di bulan Ramadan. Maka yang sebelumnya kita jarang bersedekah, yang sebelumnya kita tidak pernah pun bersedekah, maka latihanlah di bulan Ramadan ini untuk kita senantiasa bersedekah. Yang selama ini sering kita tidak menghiraukan amalan sedekah, maka kesempatan kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak sedekah kita, melatih kita untuk bersedekah. Begitu juga amalan sunnah yang lainnya adalah memberi makan orang yang berbuka sahur. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrihi." Bagi siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, maka pahala orang yang berbuka tersebut sama seperti orang yang memberi makan. Maka oleh karena itu, melatihlah diri kita untuk memberi makan kepada orang yang berbuka puasa.
wawasan, saling berbagi walaupun hanya sedikit. Demikian ceramah singkat pada malam yang berbahagia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.